Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofwan Astori, NIM T 2017-2005. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah dari saya mengenai tentang tinjauan filosofis dan metode pendidikan filsafat pendidikan Islam yang benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai tentang pendapat filosofis mengenai metode filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah suatu metode. Metode adalah sebuah cara untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu secara akurat dan dapat dipahami serta memudahkan bagi mempelajarinya. Nama metode adalah, kita sudah tahu kalau metode itu merupakan suatu cara untuk bisa menggapai sesuatu, harus menggunakan sebuah trik atau metode yang bisa digunakan di dalam menggunakannya. Di sini ada beberapa metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode muhakamah akliyah. Itu adalah berpikir dengan akal mengenai segala sesuatu. Dalam tingkat ini Al-Quran mengajari pada manusia untuk berpikir mengatasi asal-usul dirinya. Namanya akliyah itu bersifat agamis di sininya, yang bertambat pada Al-Quran. Yang kedua adalah al-qisah wal tarik, yaitu menggunakan cerita-cerita yang telah ada pada zaman dahulu yang terdapat dalam Al-Quran agar manusia belajar bagaimana kesalahan dan panutan yang dapat diperoleh oleh manusia. Yang ketiga adalah al-itsarah al-wijdariyah, adalah memberikan rangsangan kepada objek pendidikan supaya mereka bergerak untuk merasakan dan melakukan sesuatu sesuai arahan yang dirumuskan. Sudah dipahami dari situ? Nah, dalam keterangan tersebut kita bisa tahu di sini kalau metode Islami yang tiga itu merupakan metode yang sering digunakan. Seperti itu. Ini dari keterangan tersebut ada seorang, yaitu Muhammad Al-Quds. Ini merupakan sebuah tokoh juga mengenai tentang teknik metode. Teknik metode terbagi menjadi beberapa macam, yaitu insyaallah ada 8 metode di sini. Yang metode pertama adalah pendidikan melalui teladan. Pendidikan melalui cara ini efisien dan sukses telah dicontohkan pada Nabi Muhammad secara langsung. Namanya teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang menjadi panutan kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam. Yang kedua adalah pendidikan melalui nasihat. Dalam filsafat pendidikan itu, yang terutama adalah Islam, itu dalam dirinya manusia pada dasarnya telah memiliki sifat dan sikap untuk terpengaruh. Dengan demikian, maka diharapkan dalam memberikan pengaruh dan nasihat kepada objek pendidikan yang baik dengan nasihat yang bijaksana tanpa kekerasan. Itu yang sering kita lakukan dalam ajaran agama. Memang pendidikan nasihat itu memang selalu ada. Yang ketiga adalah pendidikan melalui hukuman. Apabila pendidikan ini fokusnya pada ketika seorang melakukan kesalahan, maka disitulah akan menjadi pendidikan. Ketika orang menghukum, ketika ada atas pengadilan ataupun segala seseorang yang ingin menghukum, nah itulah merupakan pendidikan. Contoh, ada anak kecil yang berbuat salah, dihukum, dijewer, dicubit, itu merupakan pendidikan dalam agama Islam. Pendidikan yang keempat adalah pendidikan melalui cerita. Nah, ini sudah menjadi tradisi dari dulu. Emang kalau sebuah cerita zaman dulu itu merupakan juga pendidikan, karena cerita itu akan membangkitkan sebuah motivasi dalam diri sendiri ataupun diri orang lain. Yang kelima adalah pendidikan melalui kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan pendidikan yang sering kita alami. Contoh pendidikan berakhlak baik, pendidikan sedekah. Nah, itu merupakan salah satu pendidikan kebiasaan. Kebiasaan sholat duha merupakan pendidikan juga. Yang keenam adalah penyalur kekuatan. Dalam Islam, kekuatan segala
segala yang telah diisikan dalam jasmani dan rohani, sehingga manusia dapat hidup dan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan. Ini penyalur kekuatan ini kayak seperti kayak kesehatan, kayak jiwa, yang kekuatan ini telah berisi dengan jiwa jasmani yang dikeluarkan semata untuk hidup. Jadi peran Islam itu adalah mengarahkan kekuatan yang keluar dari kebaikan, seperti itu. Yang ketujuh adalah mengisi kosongan. Dalam Islam tidak menyukai manusia menyia-nyiakan waktunya. Islam menginginkan manusia berfungsi sejak bangun tidur hingga tidur kembali, yaitu mencari ilmu dengan mengisi kosongan. Nah, kalau mengisi kosongan ini sebenarnya masuk ada muhasabah. Muhasabah kita dihitung satu hari itu banyak melakukan kebaikan atau tidak. Seperti itu merupakan pendidikan. Kita harus bisa memuhasabah diri sendiri. Contoh, dari pagi saya sudah baca Al-Quran, belajar satu hari ini apa yang saya dapat. Kita setiap hari harus bisa bermuhasabah. Itu menjadi bahan evaluasi dalam mengisi kosongan. Yang kedelapan adalah pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Nah, ini sudah yang sering kita lihat, kayak peristiwa pendidikan Islam. Contoh ya kayak gitulah, kayak seperti ada orang yang berzina dirajam, kita juga itu merupakan peristiwa. Di situ akan membangkitkan motivasi bahwa itu merupakan sesuatu yang kita hindari. Nah, itu merupakan pendidikan di situnya. Yang B, kita masuk pada arah metode pendidikan. Metode pendidikan Islam itu terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah metode pengambilan kesimpulan. Nah, ini metode yang membahasnya kayak metode sebuah kayak bagian contoh-contoh yang belum diberikan, itu kita ambil dari segi seperti itu. Yang kedua adalah metode kiasi atau perbandingan. Metode perbandingan ini metode yang sering digunakan oleh sesuatu yang ingin meneliti, dimana nanti ketika seumpama ada orang yang sering membaca buku, membaca kitab kuning, selalu membandingkan, oh kitab ini lebih bagus karena lebih menjelaskan tentang seumpama dari kitab fikih lebih jelas. Oh ini cuman khulasoh. Apa khulasoh? Itu adalah sebuah ringkasan saja untuk bisa mengenai poin-poin dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah metode kuliah. Metode kuliah seperti itu. Metode kuliah adalah metode apa ilmu yang kita dapat nanti kita sampaikan. Jadi dalam kuliah itu lebih pada kita itu mencari ilmu di luar, kita akan terekam dalam perkuliahan. Itu lebih pada presentasi lah ibaratnya. Yang keempat, metode dialog atau perbincangan. Metode ini sangat digunakan ya untuk mengasah kemampuan lah, kayak bicara-bicara santai. Tapi dalam bicara santai-santai itu terdapat juga ilmunya yang kita bisa digunakan. Ada ilmu yang tersirat lah dalam perbincangan tersebut tanpa kita sadari sebenarnya. Yang kelima adalah metode lingkaran atau halakoh yang sering kita gunakan. Metode ini terus digunakan oleh Yayasan Pendidikan Dunia Islam. Ini sering halakoh ini. Kayak lingkaran tuh kayak guru masuk kelas, ayo anak-anak kita kayak sebelum kita mulai pelajaran malah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau doa-doa yang lainnya. Itu halakoh. Yang keempat adalah metode riwayat. Yang keenam adalah metode riwayat. Ini dasarnya oleh pendidik al-hadis, kayak seumpama kita pelajaran apapun yang mengenai riwayat. Yang lebih sering adalah kitab Bulughul Maram, itu banyak itu akhrojahu itu riwayat itulah. Itu merupakan metode juga. Ada yang selanjutnya adalah metode mendengar. Metode mendengar ini terus dipakai sebagai alat untuk menyampaikan kemampuan. Ini sering kita gunakan, saya rasa sudah paham. Yang selanjutnya adalah yang ke-8, metode membaca. Metode membaca ini sangat erat dengan kaitannya mendengar. Kalau apa yang kita dengar
Jadi kita baca, kita resapi, kita pahami. Yang kesembilan adalah metode imla atau ini metode mendikti. Ini sebenarnya imla ya dictation. Metode imla itu muncul setelah metode mendengar tersirat. Metode imla ini disesuaikan oleh tersiratnya kertas yang tertulis. Metode imla itu sangat banyak kok di dalam pelajaran keagamaan, apalagi bahasa Arab itu sangat memungkinkan. Yang selanjutnya adalah metode hafalan, dan diantara ini sangat banyak sekali, apalagi metode hafalan itu digunakan oleh pondok-pondok salafiyah. Hafalan nadoman yang termesi yang sering dipakai adalah imriti atau alfiyah, itu merupakan pendidikan juga. Yang ke-11 adalah metode pemahaman. Nah, setelah penghafalan. Memang kalau urutan pendidikan seperti itu. Ketika ingin mengetahui suatu ilmu, maka yang pertama adalah menghafal. Ketika sudah menghafal, itu memahami. Seperti itu. Yang ke-12 adalah metode lawatan untuk menuntut ilmu. Pendidik Islam menaruh perhatian besar terhadap lawatan atau kunjungan ilmiah, dan dianggapnya sebagai metode yang paling bermanfaat dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Yumkin hana mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.